Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya bisa berkumpul kembali di sini dan kedepannya bisa moga-moga istiqomah ya, dan kita dijauhkan semua dari pandemi yang berikutnya. Amin. Ya, ada banyak ilmu ya, ada banyak ilmu. Saya mengalami percepatan ilmu juga ketika COVID dan banyak yang harus diupdate di sini biar lebih kekinian dan lebih sesuai dengan zaman gitu. Dan juga banyak juga kajian yang tadinya itu offline itu pindah ke online semua full gitu ya di situ. Ya. Dan memang Kabulo ini memang disesuaikan dengan apa yang saya dapatkan beberapa dan ketemu dengan guru-guru saya dan mengupdate, dan jadilah bisa bermanfaat lebih banyak insya Allah. Nah mungkin dari awal juga sudah mungkin ada beberapa yang sudah tahu ya, sudah saya spill beberapa di Facebook juga, terus kemudian beberapa saya spill di beberapa grup, tapi memang tidak semua dan minta masukan juga gitu. Ya. Saya kira mungkin kalau di acara pagi ini saya nggak perlu memperkenalkan diri karena judulnya ini, jadi harusnya orang yang sudah kenal, tapi ini ternyata ada jamaah yang dari masjid ini yang biasa sering di masjid dan tiap hari di masjid, jadi saya harus memperkenalkan diri ya. Kan nama saya Martin ya, dari Jogja, bukan nama baptis, memang lahir namanya Martin, jadi saya pakai nama Martin Masian karena nanti harus kumpengan dan lain sebagainya, itu masih lebih mudah. Yang susah itu ganti di KTP, itu susah banget ternyata ya prosedurnya, jadi ya udah panggil aja Komar gitu, Koh Martin gitu. Komar. Dulu pernah ada nama Komar ya, Om Martin gitu, tapi Komar itu susah ingat-ingat, lebih gampang Komar, Koh Martin gitu. Ya, bukan Komarudin tapi Koh Martin. Dari tahun 2016 kalau nggak salah saya Solo bolak-balik seminggu sekali ya di Solo. Dimulai dari Solo, terus kemudian melebar sampai Munthilan, Magelang, Kudus, terakhir sampai Kudus. Boyolali juga, bukan Boyolali juga. Terakhir kali Boyolali. Sebelum di Boyolali itu Jakarta dulu. Jakarta itu saya sempat setengah tahun. Jakarta paling jauh Makassar, tapi cuma sekali aja. Ya itu dari Kabulo ini. Gitu. Tadi namanya macam-macam. Ya ada, kalau di Boyolali itu MAP ya, mentoring akidah pengusaha. Gitu. Nah itu MAP saya pakai kemana-mana, tapi yang melekat ke saya tuh di mana-mana tuh Kabulo, jadi Kabulo. Nah, saya merasa perlu diupdate dan akhirnya kalau dulu namanya kajian Rabu Solo, ya kajian Rabu Solo. Nah ini sekarang dirubah jadi kajian bisnis laku optimal. Nah ternyata di beberapa kajian bisnis itu yang masih garing itu kadang-kadang tidak diperhatikan jamaahnya itu lakunya. Laku ya, bahasa Jawa ataupun dalam bahasa Indonesia, jadi maknanya ganda ya. Dan kita memang punya tujuan ya, cita-cita bersama di situ ya. Ini saya ada materi tapi sekilas saja, nanti kita ulang lagi. Ada materi biar nggak garing. Kalau cuma perkenalan sama organisasi sama reunian aja kita kan garing. Jadi ada sedikit materi ya, yang ternyata kalau di dunia ini tuh kita sekarang berhadapan dengan namanya kecepatan. Alhamdulillah saya mendampingi sekarang itu ada satu perusahaan ya di Jogja, ya perusahaan teh detox ya, juga teman-teman di sini juga kenal sama ownernya juga di Solo. Dulu aslinya dia mahasiswa UMS kalau nggak salah, Muhammadiyah Surakarta di Solo. Kemudian dia hijrah ke Jogja, kemudian dia dagang, pandai berdagang, terus kemudian dia launching sebuah produk teh detox ya. Cuman masih formulasi, tapi singkat cerita
kegigihan di dunia maya itu dalam suatu waktu tuh kalau dibuat angkanya kelihatannya kecil, tapi kalau dihitung nanti besar. Bisa laku puluhan ribu ya. Rekor terakhir itu 22.000 pieces per hari. 22.000 pieces per hari ya. Tinggal dikali aja angkanya berapa. Ya. Itu ternyata sekarang itu kita berada di era yang serba cepat ya. Nah, bahkan ini melalui 2 kamera ini live atau enggak? Kalau live berarti bisa ke seluruh dunia, dekat Amerika dalam hitungan detik. Nah mungkin udah sering ya, tapi kita ini yang belum mengerti hari ini apa? Kanan kiri kita dan kita termasuk keluarga itu sudah dipaksa dengan COVID, semuanya mau nggak mau harus pegang handphone. Ya. Matanya jangan dekat kan? Nah itu juga harus penting itu. Kalau enggak nanti pada pakai kacamata semua. Ya. Maksudnya apa? Kalau kita nggak waspada di situ, tetangga-tetangga kita itu bisa dapat untung banyak banget dalam waktu nggak lama, nggak sampai setahun. Rata-rata sekarang nggak pakai setahun. Gitu. Sedangkan kita masih jualannya konvensional, mungkin mentok pakai WhatsApp. Yang paling berapa? Kalau pakai WhatsApp dan kawan-kawan itu paling mentok kemarin itu restorannya berapa? 2.500 pieces. Itu kalau konvensional pakai WhatsApp. Ya. Nah, kenapa bisa sampai 22.000? Nah, pasti tentu ada faktor pengalihnya. Ya. Faktor pengalihnya. Dan salah satunya memang pengguna usernya di situ. Nah, ini ada sedikit materi ya, kecepatan, ya, namanya kecepatan. Bisa nggak orang itu jual 22.000 pieces itu kalau barangnya di rumah cuma 50 pieces itu? Nggak bisa. Nah, tapi juga pertanyaannya, berani nggak kita itu nyetok di rumah 22.000 pieces? Nggak berani. Ya, ternyata juga sama di video berikut ini. Ya, ini ada penonton punya alat bisa mengetahui kecepatan kilometer ya, atau mili ya, itu di dalam pesawat. Ya. Sehingga sesuatu yang bisa terbang itu kalau punya kecepatan tertentu, tidak bisa tidak punya kecepatan tertentu. Ya, ini 130, ini kata mili, 130, 160, 180 ya, ini belum tinggal landas. 200 sudah, 220, 230, 240, 250, 260, 270 udah mulai naik. 270 udah mulai naik. Nah, apa yang terjadi kalau kita itu nginjak gasnya itu terlambat, terus sudah sampai di ujung, belum sampai 270, bisa nggak terbang? Nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya muter lagi. Saya pernah soalnya saat itu sampai ujung nggak nyampe kecepatannya, muter lagi sampai dari ujung lagi. Baleni. Nah itu yang terjadi, yang saya merasakan kok teman-teman ya, tidak cuma di sini, kebanyakan dari kita itu tidak memperhatikan kecepatannya ini. Laku-lakunya kalau bahasa Islamnya itu amalnya tidak diperhatikan dengan baik. Ya, kadang-kadang mungkin sayanya yang memberikan anak tangga terlalu tinggi, ya sehingga beberapa jamaah itu nggak kuat mengikuti komandan, nggak kuat, itu sampai terucap, nggak kuat. Karena saya selalu pinginnya teman-teman ini semua bisnisnya terbang, nggak kuat gitu kan. Terus akhirnya apa, saya ketemu dengan guru saya, caranya apa, dibuat anak tangga. Anak tangganya kalau bisa ya cuma 5 cm aja. Kalau naik 5 cm gampang nggak? Gampang. Nah 5 cm gampang nggak? Gampang. Kalau 1.000 tangga 5 cm 1.000 tangga masih sanggup kira-kira? 5 cm anak tangganya tapi 1.000 langkah. Cuy. Hah? Sanggup sih, tapi Insya Allah kalau Bismillah gitu. Tapi kalau 10 cm lebih coba. oke lah. Kalau 25 cm Berat. Kalau 30 cm
50 cm. Kangelan. Kangelan, semeter. Itu pada tebing itu bukan tangga kok. Nah, yang terjadi saya itu kadang-kadang ngasih anak tangga itu kata coach saya, kata mentor saya, belum udah dikasih anak tangga 1 meter. Mau naik aja udah kesusahan. Tapi kalau sama-sama, ya ini pesawatnya ini kabur. Sama-sama di dalam pesawat ada pilotnya, ya nanti kita banyak pilot-pilotnya gitu, yang bisa menerbangkan, terbang bareng-bareng, tinggal duduk manis, nggak perlu naik tangga, lebih enak. Lebih enak gitu. Iya. Pesawat. Nah, permasalahannya kalau naik sepeda, naik motor berangkat sendiri bisa, betul nggak? Ya. Nah, kalau pesawat bisa nggak berangkat Nggak sendiri? bisa. Nggak bisa. Nah, iya. Harus bareng. Makanya saya perlu kabul di situ. Nah, ini konsepnya di situ, ya. Nah, siapa yang bisnisnya berkecepatan pesawat di sini? Sudah. Nah, ini juga perlu definisi yang benar ya. Autopilot itu nggak boleh, nggak, itu tetap harus ada pilotnya. Nggak ada ceritanya pesawat autopilot di atas itu nggak ada pilotnya. Kenapa? Yang nurunin nanti siapa? Yang mendaratkan nanti siapa? Mau terbang terus itu. Tetap mendarat suatu saat itu. Maintenance, bahan bakar diisi, tetap gitu di situ. Ya, nggak bisa nggak di situ. Ya. Nah, itu pun juga harus terus di-upgrade istilahnya, ya. Sayapnya gitu, kursinya gitu, ya. Mau punya omset 20.000 per hari itu mau berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Beda pemikiran, beda soalnya. Karena di luar sana itu banyak juga yang laku 20.000 bisnis tapi setahun ganti produk, setahun ganti produk, setahun ganti produk, setahun ganti produk. Berarti apa? Ganti-ganti pesawat. Ya nggak apa-apa, mau atau tidak, nah, itu terserah kita pilihan di sana. Ya, ini nanti kan kita akan ulangi lagi materinya. Ini cuma sekilas buat pengantar aja, biar ada bahasa juga sedikit. Ya, kenapa Kabulo seperti ini? Karena yang kita akan bangun sama-sama adalah pesawat, gitu. Kalau mau naik pesawat, mau tetap naik sepeda boleh nggak? Oh ya boleh, siapa yang mau melarang kalau mau naik sepeda, gitu. Kalau mau naik sepeda motor juga boleh nggak? Boleh juga. Naik mobil dia nggak apa-apa, gitu. Ini yang khusus saja yang berani naik pesawat, gitu. Yeah. Tapi nanti sepedanya ya tetap ada, gitu loh. Tempat parkir sepeda di Kabulo juga tetap ada. Tenang aja, gitu. Saya tetap senangnya sepeda, ya sepeda forever, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, tenang aja. Ya. Terus pertanyaan saya, kalau umroh sama apa namanya naik haji mau naik sepeda, susah. ya nggak apa-apa juga. Ya ada juga. Ya nggak apa-apa juga kan, ada juga yang berangkat soalnya, gitu. Nah, mengapa harus cepat? Ya. Kalau nggak buruan, kita jualan, sudah dijualin nama tetangga kita, tapi kita nggak tahu. Kenapa? Karena inilah internet yang mempercepat semuanya. Jadi kalau kita mau jualan, wah aku sudah beli. Hati-hati itu kita jualan. Wah aku sudah beli, ternyata beli tetangga atau beli siapa-siapa atau ngomong-ngomong dari kita, karena kita tidak bisa pas respon. Ya walaupun saya tidak terlalu seperti teman-teman yang immerse itu ada yang 24 jam ya. Kalau saya nggak terlalu seneng aliran itu sebetulnya, gitu. Tapi kalau ada yang mau ya silakan. Gitu. Mungkin sekali-sekali lah, pas tanggal 77 atau 66 atau 55 atau 33 itu kan tanggal omset besar sekarang itu di mana-mana. Nggak usah pakai marketplace, pakai WhatsApp itu juga gitu. Sekarang ada teman saya tuh, jangan lupa 7 hari lagi, karena masih 8 hari lagi ya, tanggal 77 masih 8 hari lagi kan. Jangan lupa 8 hari lagi ongkir ke semua tempat di seluruh tempat di seluruh Indonesia gitu. Ya, biar dia dapat omset banyak, profitnya hari itu cukup untuk cover biaya kirim, kasihan gitu. Tapi ya cuman apa namanya
sebulan sekali kan itu promosi gitu loh ya, biaya ongkos kirim lebih murah karena nol gitu. Apalagi kalau yang marketplace, kalau udah marketplace sudah pasti itu ya bayarin ongkos kirimnya pasti marketplace. Kalau nyari diskon, nah saya sarannya itu berdarah-darah dan itu sangat mungkin 10.000 satu orang kalau dapat itu yang baru diskon 99 atau itu malam-malam juga belum benar. Kalau saya biasanya kalau marketplace ya cuma ngejar ongkirnya gratis aja gitu, paling gampang. Ya. Nah, contoh kecepatan bisnis ya, itu juga kecepatannya beda-beda. Ya. Cek. Contohnya juga beda-beda ya. Ada yang kecepatannya harian, bulanan, dan tahunan di situ. Ya. Harian, bulanan, dan tahunan kecepatannya. Kalau busana muslim itu rata-rata tuh panennya tetap setahun sekali, tetap begitu. Ya. Kalau umroh mungkin bisa berapa 3 bulanan, ada ya, 3 bulanan masih bisa. Tapi kalau tiap hari nggak bisa. Kalau umroh tiap hari nggak bisa di situ. Ya. Jadi kita harus tahu fasenya, kecepatan kita tuh fasenya seperti apa juga harus tahu di situ. Karakteristik dari bisnisnya. Ya. Nah, merancang kecepatan pesawat, ya, buat pesawat itu sebenarnya itu pada dasarnya itu berat, tapi bukan rumit. Semuanya itu bisa dikerjakan, ya. Bahkan nggak jarang juga anak-anak itu sekarang kalau mau buat apapun tuh via YouTube tuh ada, semua ada, ya. Berat ya, semua itu berat, termasuk datang ke sini itu berat, nggak rumit toh. Datang ke sini itu berat, tapi bukan rumit, harus ninggalin beberapa pekerjaan atau harus ngatur waktu dan sebagainya. Itu pasti berat, bukan rumit. Ya. Nah, semua akan dimudahkan dengan satu, ya, apa? Karena kita. Bisnis kan. Ya. Nah, cuman emang bagaimana menyambungkan ini gitu ya. Nah, seringkali soalnya juga bisnis itu nggak usah dibawa-bawa Islamnya gitu. Sering nggak? Ya, saya pernah pertama kali itu online marketing syariah. Kok nggak ada ditambahi syariah ngapa? Oh, gitu. Nah, itu karena saya dulu memperkenalkan pertama kali. Gitu. Kalau sekarang udah familiar. Tapi ketika saya ngomong itu tahun 2016, orang ngapain kok bank syariah ya. Terus sekarang ada online marketing syariah gitu, bisnis syariah gitu loh. Seolah-olah hanya label. Ya. Tapi dulu juga sama, ketika saya dulu pertama kali belajar di Jakarta itu ditawari ada coaching bisnis syariah di Jogja. Ngopo ya, ada dalam bahasa syariah. Dulu saya juga gitu, sama. Apa tuh bedanya di situ? Nah, ternyata memang ada bedanya gitu. Ya. Lebih berkah, lebih barokah ya. Banyak kejadian itu kalau nggak pakai syariah itu nanti akhirnya ada yang kurang, ya ada yang kurang di situ. Akad-akadnya nggak sempurna gitu misalkan. Ya. Ya kemudian yang lain ya lebih berpahala di situ. Ya. Nah tapi lagi-lagi ini bisnis itu ya tetap bisnis ya. Bisnis ya tetap bisnis, harus ada potensinya gitu loh. Ini saya ketemu ya kemarin ada peserta kayak gini tahun 2016 jamaah di Jogja ya, di komunitas pengusaha muslim syariah. Itu kebetulan karena pertama saya yang ngisi kajiannya itu udah lama nggak ketemu. Terakhir itu ketemu tuh sudah ya ikut bisnis yang tidak syariah gitu. Terus bahkan dia sendiri terakhir saya tuh mau menipu, dia bilang itu sendiri, saya mau menipu, wah saya mau pakai skema ponzi, dia sudah merancang skema ponzi, pakai KTP palsu segala macam dan sebagainya, nanti dapat uang sudah ada, dia bilang temennya dia udah dapat 40 miliar pakai skema ponzi, terus dia pakai KTP palsu, alamat palsu, terus dia sengaja pakai sama
jenggot yang panjang gitu biar meyakinkan katanya gitu. 40 M udah dapat tuh per ribu. Tapi nggak berkah. Dia bilang alhamdulillah saya ikut kajian kemarin nggak ikut gitu. Tapi menurut saya juga nggak jelas juga nih ikut yang satu ini gitu loh. Mohon maaf, ini udah sering tapi ini metodenya baru. Atas nama apa? Sedekah. Kalau saya konten sih, secara konten sih saya masih tidak masalah semuanya, masih syar'i. Tapi yang nggak jadi masalah apa? Ngasih makan kucing bisa cair proyek nilainya 40 miliar gitu. Menurut saya, mohon maaf ya, kita namanya Islam itu namanya Rasulullah aja bangun parit untuk perang gitu loh, bukan nyantai aja. Nanti kan saya ada malaikat yang bantu gitu, nanti tinggal doa semua kabur, udah semua kabur gitu. Enggak gitu. Rasulullah di embargo juga ngerasain pedihnya jadi manusia di embargo juga gitu. Manusia dari sekian nabi itu hanya Rasulullah SAW itu yang saya tidak ingin pakai mukjizat yang tidak bisa ditiru sama manusia. Saya harus menunjukkan sisi manusia, dengan sisi manusianya itulah memperoleh akidah. Maka potensi juga harus dicari, bukan yang tadi itu. Nah, terus nanti pada yuk golek kucing, kayak gitu piye itu? Mohon maaf, menyesatkan ya saya. Ngasih makan kucing hamil di pinggir jalan 40 miliar cair proyek. Ya, tapi itu banyak kebetulannya itu di situ banyak. Menurut saya itu jangan-jangan ini kan ada juga hadisnya gitu ya. Ketika ada pendakwah yang masuk surga gitu toh, kemudian di sidang ternyata kamu tidak berdakwah selain hanya ingin disebut ustaz, maka tempatmu bukan di sana. Dan dituju tuh pintu surganya jadi buka loh, diseret masuk ke neraka. Karena apa? Pengen disebut pendakwah bukan karena Allah. Nah, saya khawatir di grup yang sebelah itu miliaran triliunan terus diomongkan itu, dan semuanya itu tahajud bersama 1.500 anak yatim di sini mabul. Jadinya apa? Anak yatim dan tahajudnya jadi pesugihan. Nanti ditiru bisa nggak? Ditiru, habis itu nanti habis bilang mana itu ustaznya bohong, tambah kacau kan? Tambah kacau. Itu orang yang ingin viral dan zamannya itu sangat tambah lama tambah banyak, tidak punya ilmu di situ. Karena apa? Fikirnya ditinggal. Cuman laku aja. Nah, kebalikannya dari kita itu adalah justru malah lakunya juga nggak dilakukan. Nah, itu makanya kita harus dilakukan lakunya dengan fikih yang benar. Ya. Saya ketemu dengan orang-orang justru malah ya, kemana dituliskan seorang yang hebat menurut Imam Syafi'i itu adalah orang-orang yang sebenarnya dia itu miskin tapi tidak pernah kelihatan miskin dan hanya Allah yang tahu. Itu adalah sehebat-hebatnya orang. Nah kan gitu, bukan malah diumbar kemana-mana gitu loh. Ya kemiskinan aja ditutupi sebisa-bisa mungkin ditutupi, apalagi kalau 40 miliar 1 triliun di depan TV gitu dan untuk bilangin zalik, apalagi yang ngomong itu nggak pakai hijab di depan YouTube ya, dan udah habis menit nggak usah ditonton, judulnya nggak menarik ini. Secara konten yang disampaikan nggak ada masalah, tapi caranya cara lompat, jadi Allah nggak dilibatkan ya, berlimpah potensi. Nah terus kemudian berkah. Nah kira-kira berkah enggak? Ya. Tuh. Nah, melejitkan potensi rezeki berkah berlimpah. Yang dicari itu tetap ujung-ujungnya harusnya kalau berkah. Sudah sama-sama ngaji dan hijrah itu ya bukan hanya berlimpah saja, tapi harus berkah. Dan tidak mungkin namanya berlimpah dulu nggak bisa. Bisanya itu harus diawali dengan berkah. Karena semuanya dimulai dengan Bismillah.
Kan ngomong reunian ya, saya juga gitu. Cuma 3 orang. Setelah pulang si Fulan tadi itu langsung ditanya. Tadi sama komandan sholat nggak orang tadi itu? Waduh kok nanyanya ke sini aku jadi gak enak juga gitu. Tapi orangnya nggak pulang. Soalnya tadi si Fulan itu datang sebelum azan. Nah, terus kan saya datang terlambat, gantian mau sholat kan sholat. Yang tua rumahnya sholat, terus saya gantian sholat. Terus habis itu tadi sholat nggak? Ya nggak tahu saya. Lihat jam udah jam 2. Percaya nggak kalau jam 2 sholat duhur aja enggak, terus dia bilang tahajud sama baca Quran tiap hari? Enggak. Nah, percaya nggak? Enggak. Nah, saya percaya, tapi dalam rangka itu pesugihan, bukan amalan. Ben sugih itu tahajud, tapi siniannya orang. Hati-hati itu. Sekarang itu soal model hujan itu banyak banget loh, ini serem. Saya merinding-merinding gimana gitu. Ya. Nah ini nggak ada tanya jawab, ini karena sekilas saja dulu. Ini nanti materi-materi yang akan disampaikan, sebagian mungkin masih ingat ya, beberapa kaitannya dengan fikih, ya terus kaitannya dengan keberkahan. Nanti akan ada materi ini cuma sekilas saja, cuma buat pengantar aja. Ya. Nah, termasuk kalau kita mau benar-benar berkah itu ya, kita harus menguasai semua yang disampaikan. Ya, harta itu dari mana diperolehnya dan untuk apa dipakainya. Gitu. Itu ternyata pembahasan yang panjang. Ya. Termasuk bagaimana sistem ekonomi itu harusnya dibangun. Ya. Bangun perusahaan sesuai dengan syariat itu seperti apa di sini. Nah, balik lagi ke Kabulo karena memang hari ini temanya Kabulo. Tadi itu hanya pengantar aja, sekilas saja kan diulangi lagi materinya. Ya, Kabulo fokusnya di keluarga, bisnis dan Islam. Nanti mungkin 3 bulan atau 6 bulan lagi saya rencana Kabulo versi yang anak-anak muda. Ya, yang 30-an tahun ke bawah. Karena saya kemarin baru dikasih tahu juga gitu loh. Sekarang banyak ya kan itu. Yang lakunya puluhan ribu, tapi ada pajak nggak ada, fikih juga nggak diterapkan, cuman laris saja, tapi nggak bisa berkah untuk siapa di situ. Ya. Nah, Kabulo sebenarnya jadi kajian bisnis umat laku optimal. Nah, kajian rutin memahami akidah dan fikih. Ya, singkatan panjangnya gitu. Terus bisnis umat sunatullah mengikuti zaman. Kalau kita tidak segera beradaptasi, ya, yang paling bahaya menurut kemarin apa? Yang paling bahaya sekarang toko kelontong, ya, karena mungkin 5 atau 6 tahun lagi atau 10 tahun lagi itu orang itu belanja itu bukan lagi kebutuhan. Nggak ada orang namanya belanja sembako lagi, nggak ada. Kenapa? Karena kalau yang paling canggih itu belanjanya langsung dari kulkasnya. Kalau sekarang tuh aplikasi baru ada di handphone, ya. Tapi nggak tahu ya, di Indonesia saya nggak tahu, soalnya Indonesia tuh memang agak beda. Bisa jadi di di Singapura itu tol itu sudah nggak perlu pakai kartu tempelnya, nggak perlu. Langsung mobil. Ditaruh di depan, kartunya ditaruh di depan dashboard. Jadi itu sensornya di atas mobil gitu. Kira-kira 20 meter di atas mobil, ada sensornya di atas itu. Itu di Singapura sudah dari tahun 2006. Nah, kita ada berapa tahun? Masih belum. Ya, tapi itu bisa jadi juga enggak. Maksud saya gimana? Nanti kulkas itu tinggal disetting keperluannya berapa, gitu loh. Misalkan 16 atau 1 kilogram telur, ya, itu per minggu disetting. Nah, nanti ketika telur itu tinggal jumlahnya 4 disetting juga, maka dia akan otomatis hubungi distributornya. Iya. Terus uangnya sudah langsung dibayar via digital money. Terus taunya apa? Asisten of the house-nya, ya, pembantu rumah tangganya itu tinggal buka pintu sudah ada telur di depan rumah. Ting tung gitu ya. Karena sekarang sudah sering apa? Paket. Kalau anak saya itu mesti sering tuh. Kalau paket tuh udah siapa nih mainanku bukan mainanku gitu kan. Nah itu besok dia tinggal
Semuanya tinggal di setting, yang penting duit di rekening ada, sayur sama telur tinggal datang sendiri, tinggal di setting di kulkasnya, bukan di handphone lagi, di kulkasnya. Kenapa? Karena yang tahu stoknya banyak atau sedikit kulkas. Ya. Hati-hati, karena apa kan sekarang sudah sering kan kita ya tiba-tiba ada paket, siapa yang beli? Nggak ada yang pesen, yang pesen yang paling kecil. Dan dia nggak paham, dan itu semua sudah terhubung otomatis, terus next, tiba-tiba datang. Nah jangan, kulkasnya dipencet-pencet, otomatis belinya terhubung, tiba-tiba belanja datang. Itu nanti kedepannya kayak gitu. Ya. Nah laku, nah ini yang memang kadang-kadang kita kurang perhatikan. Teman-teman hijrah itu kadang-kadang cuma hijrahnya itu sebagian-bagian. Anti riba, ya gitu loh. Terus tahajud, ya. Nah itu yang kita harus perhatikan. Kenapa? Karena banyak juga dari teman-teman kita itu yang tahajud juga banyak ada gitu loh. Tapi yang nggak tahajud itu bingung akhirnya. Sudah tanpa riba, sudah nggak bisa pinjam bank, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Nah, terus yang bantu aku siapa? Akses ke Allahnya sinyalnya masih 2G. Yang masih pakai GPRS ya itu. Rezeki GPRS masih ada. Loadingnya itu lama banget gitu. Karena apa nggak pakai tahajud. Nah kita sama-sama lah nanti ya. Yang tadi itu tahu nggak? Yang anak yatim itu. Saya nggak di buku tanya aja lah. Pokoknya di luar Jogja dan Solo dan kira-kira perjalanannya kira-kira 10 jam perjalanan. Tapi masih di Pulau Jawa. Udah tahu ternyata langsung disebut. Ya. Dan itu ngumpulnya itu jam 1 pagi. Dan di sana semua tuh diwajibkan mandi lah. Itunya bener semua gitu loh menurut saya. Cuman ya itu disitulah tempat kalau orang nggak bener itu tetap diselewengkan ya. Hati-hati ya. Kalau kita nggak ikhlas dan tulus cuman pingin kaya saja gitu. Harusnya itu kalau menurut saya fokusnya bukan di sana. Fokusnya apa? Jadi Islam yang kuat itu satu paket sama kaya. Tapi ada kata-kata Islamnya yang menyelamatkan kita. Tapi kalau hanya pingin kaya, hati-hati. Itu yang nggak berejar berat banget di situ tuh, dan itu ditampilkan. Ini bu, bu cerita bu, ini hebat ini berapa miliar bu? Rambutnya asli kelihatan. Nah itu tuh yang jadi model-model yang nanti bisa, wah nggak pakai ijazah aja dapat 40 miliar aja. Salah lagi kan, tambah gak karu-karuan kan. Maka lebih baik kita fokus jadi Islam yang kuat itu berarti kita bisa memberi sedekah pada yang banyak. Nah, memberi sedekah yang banyak berarti baru itulah yang tajir gitu atau kaya. Gitu. Bukan langsung ujuk-ujuk mendefinisikan kaya di depan, salah di situ. Ya, maka kita harus perhatikan laku juga karena yang sebelah itu memperhatikan laku dan terbukti. Padahal buat diri sendiri berarti. Ya. Karena ya ini kan salah juga kan edukasi nggak, pesantren nggak. Nah, pesantren anak yatim tapi begitu kan. Astagfirullah. Nah optimal ya nanti akan ada tangga. Tadi saya sudah jelaskan sekilas ya di sini. Ya. Tangganya nanti nyeting sendiri-sendiri mau 5 cm, mau 10 cm, mau 20 cm. Kalau dulu saya enggak emang. Kalau bisa tangganya itu ya setinggi-tingginya yang bisa, terus habis itu melangkah sebanyak-banyaknya kan gitu. Akhirnya udah jatuh kan. Kalau sekarang saya bebas mau jadinya seperti apa bebas silahkan gitu. Jadi saya tidak terlalu memaksakan jamaah. Soalnya jamaah ada yang ampun-ampun dan nggak kuat kalau ngikutin kawannya. Jadi kelas-kelasnya juga kalau masih bisa kelas 1 terus ya sudah nggak apa-apa. Soalnya nanti kita emang buat di sini ada semacam nanti tesnya sehingga nanti bisa tervalidasi dia level 1 sudah selesai, naik ke level 2, level 2 sudah selesai, naik ke level 3 di situ. Ya, insya Allah. Nanti kalau ada level 3 yang ngajari yang level 1 ya gitu. Dan harapannya nanti bisa kemana-mana. Ini waktunya sampai jam berapa ini? 11.30. Hah? Sebelum duhur selesai. Randonnya ini sampai jam 10. Oke. 10.30. Enggak saya jatahnya.
10.30, yakin? Sudah selesai. Ya, nanti sepenuhnya. Nah, kajian rutin memahami akidah dan fikih ya. Akidah itu ada kode-kode fikih akad, fikih sirkah ya, termasuk nanti ada fikih keluarga ya, masuk di situ ya, kajian fikihnya semua apa aja ya. Terus bisnis sunatullah mengikuti zaman, nanti ada beberapa ya, di sini ada Mas Ois ya, nanti yang akan membersamai juga ya, anak muda juga gitu, ya. Terus ada saya sendiri Ko Martin, nanti saya sudah izin Mas Latif Setiawan dari Jogja, itu pakarnya CRM, nanti juga akan isi di sini juga. Ada Mas Andi K. Dwi Jatiko ya. Menurut saya harus, kalau Kabulu mungkin saya lebih cenderung ke Mas karena Jawa gitu. Jadi memang Kabulu kan udah Jawa ini lolo gitu kan. Jadi mungkin karena saya juga lahir di Jawa, nggak ada salahnya kalau menjawakan gitu. Ya. Karena di mana-mana bangga dengan kampung gitu. Nah kita harusnya Mas gitu. Di sini panggilnya Mas sama Mbak aja gitu. Nggak perlu kakak gitu. Ya, gitu. Saya juga baru hubungi beberapa coach-coach nasional yang saya, kalau coach-coach nasional saya bilang gini, nanti kalau pas mampir Solo jangan lupa mampir Kabulu gitu loh. Ya, gitu aja. Jadi kalau ada tiba-tiba dadakan ya karena lah coach nasional ya, kita mau ngomposin berapa, mau nginepnya di mana gitu. Mau mampir Kabulu aja dah, alhamdulillah kan gitu. Ya, kita belum ada, kecuali kita punya kas ya, nanti Kabulu kedepannya kita akan buka juga beberapa bagaimana caranya pendanaan dari Kabulu ini biar makin besar. Saya juga ada beberapa ide, tapi ini yang penting jalan dulu lah. Jalan dulu 3 bulan, 6 bulan, nanti kita akan ada sesi lagi penggalangan dana untuk Kabulu gitu. Biar nanti Kabulu ya syukur-syukur bisa kontrak, nah mungkin nanti 2-3 tahun lagi bisa punya gedung sendiri, nah gitu loh. Ya. Biar nanti nggak bilang kemarin itu dakwah itu ya, dakwah itu ada infrastrukturnya itu kan, ada yang aliran gitu tuh ya, saya juga akan punya infrastruktur gitu nanti. Ya. Insya Allah gitu. Nah terus yang belum terrealisasi kalau dari bisnis sunatullah itu trips ya, yang sudah ready ya, tempatnya Pak Yoyo SS itu bisa, saya punya akses dan kebetulan belajar agamanya di sana, manajemen beberapa sama saya gitu. Termasuk kajian-kajiannya saya termasuk juga yang ngaturin juga pusatnya siapa, saya termasuk mencarikan, kalau di SS saya terlibat di sana di situ. Termasuk juga nanti trips bisnis kampung, industri jaringan Kabulu gitu. Ini ada satu namanya Bu Nur, itu asli dari Kabulu yang sudah, kalau menurut saya benar-benar lulus lah gitu. Agak ya, dia punya produk dikembangkan dari Kabulu bersama Kabulu, dan yang penting itu generasi berikutnya, anaknya yang support akhirnya di situ. Ya. Kapan-kapan kita mungkin perlu tuh main ke tempatnya dia yang sederhana tapi bisa memproduksi dan sudah dipercaya sama Indomaret kemarin banyak gitu. Termasuk ke tempat-tempat yang lain yang nanti kita bisa jalan-jalan. Nah, laku ya, Kabulu laku ibadah menghidupkan sunnah ya. Laku-laku yang mendatangkan rezeki yaitu seperti apa ya, termasuk kayak gini, silaturahim ini sudah mendatangkan rezeki. Nah, laku-laku yang membesarkan rezeki ya, sedekah ya, insya Allah sudah berapa ya, ini cuma berbagi aja kenikmatan aja ya. Kalau dulu sih kadang-kadang bolong, tapi kalau sekarang saya sudah sampai level mengajarkan keluarga, bukan saya lagi, tapi saya mengajarkan keluarga untuk sedekah subuh walaupun cuma 100 rupiah gitu. Ya, keluarga. Kalau dari saya sendiri, saya sudah masuk ke keluarga juga harus ikutan sedekah subuh walaupun hanya 100 rupiah. Ya. Waktu itu mentor saya pagi-pagi itu cuma WhatsApp, di WhatsApp grup itu nunjukin screenshot transferan 200 rupiah. Ya, ternyata antar bank itu ada yang bisa. Ada kiris. Hah? Pakai kiris. Kiris bisa juga ya, 200 rupiah bisa ya. Nah, jadi sedemikian mudahnya sedekah subuh 200 rupiah hanya melalui jempol gitu. Maksudnya nyari 200 rupiah di kantor kita ada nggak? Belum tentu ada malah. Tapi kalau pakai kiris bisa. Maksudnya apa? Jangan sampai kamu itu melewatkan setiap subuh tidak melalui sedekah. Nah itu yang akan memperbesar
rezeki gitu. Ya tapi 200 rupiah kali 700 berapa? 14 140 140 ribu. kalau 40.000 ya kira-kira gitulah 200 rupiah dibanding 140.000 apa yang mau segitu ya itu silakan nanti memperbesar sendiri-sendiri gitu ya. Itu salah satu contoh yang menjauhkan rezeki. Nah ini yang jarang dibahas. Yang menjauhkan rezeki itu yang jauh dibahas. Contohnya apa? Kita punya handphone sampai mungkin ada nggak? Menurut saya yakin ya termasuk yang handphone yang sudah tidak bisa dipakai yang masih ada di rumah. Nokia. Ada nggak? Ada. Nah coba aja itu dikasih sama tukang loa nanti dapat ganti baru. Coba aja. Ngapain di rumah? Udah berapa lama? Setahun? 2 tahun. Nah, bagi kita nggak bermanfaat, tapi ditaruh di tukang reparasi itu dalamnya bisa diambilin beberapa, dipasang di Android masih bisa kadang-kadang. Beberapa diambilin itu masih bisa. Dikanibalkan. Kita nggak ada manfaatnya sama sekali. Sana seneng banget, gitu loh. Bahkan ada efek apa? Kalau kita mungkin rusaknya kecil-kecil loh, udahlah nggak apa-apa gratis gitu loh. Kita sering ngasih istilahnya sampah elektronik buat dia. Imbasnya apa? Kalau servis itu jadi gratis. Itu udah rezeki nggak? Rezeki. Kalau nggak uang 50.000 60.000 loh biaya servis itu. Ya, 50. Lah kan gitu. Tapi karena kita sering ngasih sampah elektronik ke dia, akhirnya dia apa? Lah mas bawa gitu. Ya itu salah satu contoh rezeki. Gitu. Itu yang menjauhkan rezeki itu adalah di rumah ada barang yang tidak dipakai, tidak ada fungsinya, tapi dibiarkan begitu saja. Ya, nanti ada ustadz saya ya juga dari Bangka Belitung tapi sudah 10 tahun di Jogja. Ya, itu yang bisa membahas ini lebih dalam lagi. Gitu. Yang mengecilkan rezeki gimana? Termasuk baju ya. Yang mengecilkan rezeki kurang bersyukur. Tapi itu paling nggak mudah sebetulnya. Paling nggak mudah. Kenapa? Begitu harga telur naik, aduh langsung apa? Waduh, itu udah nggak bersyukur. Alhamdulillah. Marah karena harga telur naik terus boleh, tapi jangan tidak bersyukur. Terus gimana? Berapa toh? Oh 30.000. Wah, masya Allah masih bisa beli. Gitu aja. Bukan waduh. Nah, itu kurang bersyukur. Kalau punya duitnya masih bisa beli gitu. Tapi kita mengkritisi mekanisme yang ada. Kok harga telur naik turun itu. Nah itu yang harus kita perbaiki gitu loh. Kurang ajar nih yang buat harga telur naik, itu boleh, harus dibedakan. Ya. Nanti ada pakarnya sendiri yang bisa membahas ini lebih dalam. Ya. Nah, terus optimal terus berkembang. Nanti ada grup, ya. Dulu sudah pernah ada di Solo. Dulu apa namanya? Macam-macam. Saya lupa sampai namanya. Dulu ada beberapa grup sampai sok renang bareng, terus kemudian panahan bareng dan sampai akhirnya ketika pandemi akhirnya sama-sama bagi-bagi beras barengan. Itu kan karena ada grup. Kalau nggak ada grup gimana? Jalan nggak? Nggak jalan. Maka kita akan juga mulai nanti akan ada grup-grup juga nanti. Tentu ya nggak di awal. Nanti akan ada mungkin setelah 3 bulan 6 bulan kita akan buat grup-grup. Ya, grup berdasarkan tempat, ada grup saya juga berdasarkan grup training, ada grup mentoring, ya ada grup coaching juga di situ. Ya, nih. Nah, motonya sementara ini hijrah bersama pasti lebih sukses. Ya, Kabulok hijrah bersama pasti lebih sukses. Satu akidah, satu tubuh berjamaah, bersatu kontributif. Ya. Harapannya kita punya empati, punya simpati, ya ini satu tubuh sakit itu harusnya semua sakit gitu. Itu ya harus kita terapkan di Kabulok. Nah nanti penerapannya seperti apa kita akan mulai perlahan gitu. Ya. Nah ini langsung aja ya nanti karena lebih banyak diskusi ini pemaparan draft aja. Nanti sama pengurus inti dan mungkin ada pertanyaan nanti kok kayak pengurus intinya yang kenal cuma satu gitu. Memang sengaja ketinggal. Sebetulnya pengen tak ganti juga. Kenapa? Karena saya merasa organisasi itu akan jauh lebih cepat berkembang itu kalau pengurusnya itu 35 tahun ke bawah.
pikirannya lebih maju, lebih berani memutuskan. Ya, dan kita memberi ruang tumbuh kepada mereka ketika masih energik itu biar tersalurkan. Jangan dimonopoli sama generasi yang atasnya. Jadi tidak tepat berkembang. Saya juga merasa ketika saya mulai Kabulo dulu, ya mungkin 10 tahun yang lalu ya saya 35. Maka banyak orang mempercayakan saya kayak masih energinya masih gesit dan lain sebagainya. Kalau sekarang saya sudah berani agak sedikit keren. Yang keren apa anaknya, yang keren apa istrinya gitu. Karena kebutuhannya udah mulai banyak gitu. Jadi yang masih lebih muda relatif lebih energik dan lebih berani. Kalau kita yang tua nanti memutuskannya banyak hal yang diputuskan tidak putus-putus. Jadi menurut saya harus dikasih ruang kepada yang lebih muda. Maka kalau ada pertanyaan, kok perasaan dan kelas muda, memang saya mau meremajakan Kabulo. Dan nanti memang ada jamaah yang lebih muda, harapannya itu putra-putra, putri-putri atau ponakan-ponakan dari Kabulo itu yang gabung di sini. Gitu. Karena yang meneruskan bisnis kita ya ponakan-ponakan ya juga anak-anak. Kenapa ponakan dulu? Karena anak-anak kita terlalu jauh umurnya, estafetnya kejauhan. Jadi kita estafetkan dulu ke ponakan-ponakan atau sepupu yang masih lebih muda, baru nanti ke anak kita. Pasti gitu. Gak ada namanya langsung ke anak, kecuali kalau kita masih cukup kuat ya. Tapi ya berarti itu regenerasinya nggak baik. Karena kalau menurut saya regenerasi organisasi bisnis itu harusnya setiap ya 10 atau 5 tahun itu ada estafetnya. 5 tahun kok masih terus itu, wah ini orang tua tidak tahu diri, nggak merasakan tua gitu loh maksudnya. Saya masih muda, merasa masih kuat juga, pemikiran masih bisa ngikutin juga. Tapi akan jauh lebih energik pasti kalau anak-anak muda yang bersih gitu. Ya kita panggil dulu yang pertama Mas Andrianto, silakan maju. Ya ada kalanya saya juga gitu, aduh gitu dulu ya gitu ya. Ya, kembali Pak Ketuanya. Mau perkenalan satu atau dipanggil semuanya biar orang macam nih? Semuanya sih. Hah? Benar macam nih ya. Ini kasih isi. Mas Rois, silakan maju ke depan. Ya. Terus ini mohon maaf Mas Lukman, pasti pada kenal semua ya karena yang ngurusin selama ini Mas Lukman baru izin karena jemput anaknya di pondok gitu. Jadi nanti moga-moga berikutnya nanti bisa mendampingi kita juga Mas Lukman gitu. Sebenarnya mau diganti juga tapi nanti yang nggak ada yang kenal nanti tidak ada. Nanti mungkin kalau udah setahun nanti mungkin kita remajakan juga humasnya gitu. Monggo perkenalan dulu. Silakan.